Ternyata benar apa kata pepatah. Apa yang kita tanam, itu yang kita panen. Menanam kejahatan, menuai kesengsaraan. Inilah kisah. Siapa kamu? Mau apa kamu? Lepasin! Woi, mau ngapain lu? Woi, ngapain lu? Hah? Mau ngapain lu? Sini kamu, sini. Lepasin! Ya. Baunya banyak banget. Masuk. Lepasin! Ray, tolong lepasin aku, Ray. Kamu gak bisa perlakukan aku kayak gini. Enggak, aku nggak akan lepasin kamu. Sebelum kamu mau nikah sama aku, kamu tuh udah jahat, Clara. Kamu pernah mainkan perasaan aku. Gak bisa, Ray. Aku gak bermaksud buat permainkan perasaan kamu. Bohong kamu. Kamu tuh udah PHP-in aku. Kamu manipulatif, Clara. Aku akan lepasin kamu. Kalau kamu berubah pikiran. Ray, lepasin aku, Ray. Enggak. Ray! Ray! Buka pintunya! Clara. Clara. Di mana kamu, Clara? Clara. Udah, tunggu. Jangan lari kamu. Tolong! Tolong saya! Pak! Kenapa? Tolongin saya! Saya ini korban penculikan, Pak. Saya habis diculik. Orangnya mana? Itu orangnya. Pak, tunggu, Pak, tunggu. Ayo ikut. Udah ikut. Pak, saya nggak salah, Pak. Dia udah ikut Ayo, aja. Ikut. Ikut. Mak, ini orangnya, Mbak. Iya, benar. Kita bawa ke kantor polisi aja. Udah, yuk. Saya nggak salah, Pak. Ayo ikut. Apa motif kamu menculik dan menahan saudari Clara? Pak, saya cuma nakutin dia aja, Pak. Gak mungkin nyakitin dia. Karena saya tuh cinta sama dia, Pak. Kamu ini siapa aja dia? Saya pacarnya dia, Pak. Enggak, kita nggak pernah pacaran. Kamu jangan ngaku-ngaku ya. Ya dulu kita deket, tapi emang gak ada status. Ya ampun. Ya, makasih juga, Mbak. Kamu beliin aku tas, sepatu, baju. Ini semua tuh yang aku mau dari dulu. Makasih banyak ya. Sama-sama dong, sayang. Gimana, suka nggak? Suka banget. Yaudah, ya makan. Makasih ya. Kamu kenapa sih ngeliatin aku?
Suka. Mau nonton apa kamu? Horor nggak sih? Horor. Menarik. Ya kan? Yaudah yuk. Kita cuma pernah sekedar dekat ya. Aku udah bilang sama kamu dari awal, aku ini udah punya pacar. Pacarku lagi kerja di luar kota. Itu artinya kamu PHP-in aku, manfaatin aku saat pacar kamu sedang kerja di luar kota. Itu yang bikin aku sakit hati. Dan gak akan aku terima sampai kapanpun. Makanya aku berani neror kamu. Pak, tolong Pak. Saya nggak terima diperlakukan seperti ini Pak. Jadi saya mohon, dia ditahan aja ya Pak. Berdasarkan bukti-bukti yang ada, Anda kami tahan. Pak Nusal, silakan bawa tahanan ini ke penjara. Baik, Dan. Pak, saya mohon Pak dengerin dulu penjelasan saya. Ikut saya. Kejar. Pak, Kejar. saya nggak bersalah, Pak. Kejar. Pak, Masuk. Pak, Masuk. Pak, saya nggak bersalah, Pak. Pak, dengarkan saya dulu, Pak. Pak, saya mohon, Pak. Pak, Pak. Tuh, rasain. Ini balasannya karena kamu udah berani nyulik aku. Kamu benar-benar jahat ya, Clara. Dan sekarang, kamu bahkan sama sekali nggak ngaku depan polisi kalau kita pacaran, Clara. Ngaku depan polisi. Gak mungkin. Aku itu gak senaif kamu ya. Ya mau gimana lagi. Pacarku kan di luar kota. Ya aku kesepian. Jadi aku manfaatin kamu. Sama duit kamu juga. Clara, aku nggak akan dia. Aku akan balas semuanya. Mas Niko? Clara, Mas, maafin aku ya. Karena aku di luar kota. Jadi aku nggak bisa selamatin kamu dari laki-laki itu. kamu tahu dari mana Mas? Tetangga kamu. Bahkan katanya kamu sampai nggak pulang seharian. Iya Mas, itu semua benar. Sebenarnya apa yang terjadi sama laki-laki itu? Kamu ada hubungan apa? Sampai dia sebegitunya sama kamu. Mas, ini semua tuh salah paham. Ray itu teman kantor aku. Dia tuh orangnya introvert banget. Sampai-sampai gak ada yang mau temenan sama dia di kantor. Karena aku kasihan, aku ajak dia makan di kantin kantor. Terus dia malah jadi suka sama aku. Padahal kan aku cuma niat baik aja. Aku udah bilang aku tuh udah punya pacar. Tapi tetap aja dia tuh gak percaya sama aku. Karena kamu gak pernah jemput aku. Jadinya dia terus aja deketin aku. Bahkan dia sampai terobsesi sama aku, Mas. Sampai nyulik aku. Kalau gitu, aku harus bikin perhitungan sama dia. Aku akan temuin dia di penjara. Mas, jangan Mas. Aku gak mau kalau dia sampai ngelihat kamu. Kalau dia udah keluar penjara, nanti dia bisa-bisa nyakitin kamu, Mas. Dia itu gak waras, psikopat. Aku gak mau terjadi apa-apa sama kamu. Aku sayang banget sama kamu, Mas. Ya udah, kalau itu mau kamu. Dan mulai sekarang, kamu tenang. Karena aku sudah pindah kerja lagi di kota ini. Dan alhamdulillahnya, aku naik jabatan. Serius, Mas? Berarti kamu bisa dong nikahin aku? Nikah? Iya. Kenapa emangnya? Kamu nggak mau nikahin aku ya? Kamu nggak serius sama aku? Cuma mau main-main? Enggak, bukan itu. Ya, maksudnya kita aja baru beberapa bulan pacaran dan lebih banyak LDR. Dan kamu juga belum ketemu sama ibuku. Ya makanya Mas, kamu kenalin dong aku ke ibu kamu. Soalnya aku takut banget kalau udah ada Ray, bakal ada Ray-Ray yang lainnya. Kamu cintakan sama aku?
Iya. Ya pastinya aku cinta sama kamu. Ya udah berarti kamu cepat nikahin aku, ya? Ya udah, kita nikah. Tapi kita ketemu dulu sama ibuku ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, kenalin, ini Clara, pacarku. Oh, halo. Ya, Clara. Duduk. Silakan. Bu, rencananya dalam waktu dekat ini aku akan nikahi Clara. Emangnya kalian itu udah kenal berapa lama sih? Udah pacaran berapa lama? Sekitar setengah tahun, Bu. Itu pun kami lebih banyak LDR. Ya. Ya, ibu tuh bukannya apa-apa. Mendingan kalian berdua ini saling mengenal dulu. Bukan apa-apa, takutnya nanti kalau buru-buru menikah, tapi setelah itu pisah, kan gak enak, gak mungkin kan? Udah, temenan aja dulu, ya? Tapi aku udah cocok banget sama anak tante. Bukannya nggak baik ya kalau pacaran lama-lama? Iya juga sih, bener. Tapi ibu serahin sama Niko aja. Keputusan ada sama kamu. Sebenarnya aku belum mau juga sih nikah cepet-cepet. Apalagi baru naik jabatan. Mau fokus kerjaan dulu. Tapi... Mas, gimana? Kamu jadikan nikahin aku secepatnya? Ya, Bu, aku akan nikahi Clara secepatnya. Karena buatku, cepat atau lambat, ya sama aja, kita akan menikah. Makasih ya, Mas. Kok perasaan aku nggak sreg ya sama calon menantuku ini? Tapi anakku kayaknya udah cinta banget sama dia. Aduh, gimana ya caranya biar dia nggak jadi menantuku? Kamu gak apa-apa? Ya, aku nggak apa-apa, Mas. Kamu tunggu sebentar ya. Ini itu udah pertanda tidak baik. Udah sebaiknya pernikahan ini kita tunda dulu. Aku mohon, Bu. Aku nggak mau dibatalin. Maaf, aku gagal mengejar orang itu. Aku kehilangan jejak. Tuh, kan penerornya aja kabur, belum ketemu. Pokoknya kita tunda dulu sampai peneror itu ketangkap, Bu. Bu, aku mohon, Bu. Aku mohon jangan tunda. Aku juga mau cepet-cepet nikah sama Mas Niko karena aku mau Mas Niko jadi pelindung aku. Gak bisa begitu dong. Nanti kalau terjadi sesuatu sama Niko, sama ibu gimana? Ibu gak mau sampai Niko nanti ada apa-apa. Udahlah Niko, mendingan pernikahan ini kita tunda dulu.
jangan ditunda. Kamu kan tahu, aku nggak punya musuh selain Ray. Apalagi sekarang Ray kan lagi di penjara. Mungkin bisa jadi peneror itu musuh kamu atau bahkan musuh ibu kamu. Kamu hati-hati kalau bicara ya. Ibu sama anak ibu nggak pernah punya musuh, sama sekali belum pernah punya musuh. Ini tuh pasti musuh kamu. Ibu yakin kamu itu banyak musuhnya, makanya peneror itu datang ke sini. Ayo Niko, udah kita batalin aja dulu. Mas, aku mohon Mas, kamu tahu kan sekarang ini aku cuma punya kamu untuk jadi pelindung aku. Kamu janji nikahin aku, kamu akan tepatin kan janji itu? Udahlah Bu, aku juga nggak mau pernikahan ini dibatalin. Aku akan tetap melanjutkan pernikahan ini. Dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Bagaimana saksi? Sah? Sah. Walhamdulillahirrabbilalamin. Sekarang kalian sudah sah menjadi pasangan suami istri. Jika harus nangis, biarkan ku menangis. Jika harus jatuh untuk bisa bersamamu, biarkan. Syukurlah sekarang aku udah jadi istri Mas Niko. Tapi siapa ya yang tadi mau celakai aku? Apa jangan-jangan tadi itu suruhan mertuaku? Dia kayaknya nggak suka aku menikah sama anaknya. Sampai di titik ini aku. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kamu nggak apa-apa kan tinggal di sini sama ibuku? Soalnya ibu nggak punya siapa-siapa lagi selain aku. Waalaikumsalam. Bu, Iya Mas, nggak apa-apa kok tinggal bareng sama ibu. Aku merasa jadi punya ibu. Soalnya kan dari kecil aku ini yatim piatu. Aku seneng. Tapi saya nggak suka punya menantu seperti kamu. Belum apa-apa udah diteror. Berarti kamu tuh banyak musuh. percayalah Bu, Clara ini orang baik. Setelah kejadian diteror tadi, ibu ini semakin yakin kalau istri kamu itu perempuan nggak baik-baik. Dia tuh banyak musuhnya. Kamu lihat aja, sampai terjadi ada teror di rumah ini, saya diteror, apalagi Niko yang diteror. Saya sendiri yang akan usir kamu. Lihat aja, bukan aku yang keluar dari rumah ini, tapi kamu. Jika harus sakit, oh biarkan sakit. Jika harus Ngapain sih teriak-teriak itu? Ya ampun, sayang. Sayang, Kamu kenapa sayang? ini aku kepleset, Mas. Tiba-tiba ada genangan air di sini. Aduh, sakit banget, Mas. Sakit banget. Sini aku bantu. Iya. Pelan-pelan, pelan-pelan. Dah. Aduh.
Bibi! Ya, Pak. Bi, ini kenapa? Kok bisa ada genangan air di sini? Itu saya sampai kepleset loh. Saya udah pel bersih kok, Pak. Beneran. Ya udah. Balik lagi aja ke dapur. Ya, Pak. Permisi, Pak. Bu. Terus ini perbuatannya siapa ya? Masa iya peneror sampai masuk ke rumah? Mas, maaf ya, bukannya aku mau nuduh. Tapi ibu kamu itu kan gak suka sama aku. Ya, saking gak sukanya siapa tahu dia ngelakuin ini. Apalagi kan ibu lagi nyiram tanaman tuh. Bisa aja kan? Sakit banget loh, Mas. Ibu tadi denger kan teriakannya Clara? Clara jatuh, Bu. Kok Ibu nggak ada empati sama sekali? Ibu dengar. Kamu kan tahu sendiri kalau ibu nggak suka sama dia. Ya, ibu fokuslah sama tanaman ibu. Jadi ibu lebih sayang sama tanaman daripada menantunya sendiri. Ya ampun, Mas. Sedih banget aku, Mas. Atau jangan-jangan Ibu sengaja ya naruh genangan air di situ biar Clara jatuh. Ibu nggak suka kan sama Clara? Ibu emang nggak suka sama dia, tapi bukan berarti ibu yang melakukannya. Apaan sih? Tapi ibu kan lagi pegang semprotan air. Ya bisa aja kan? Tapi bukan ibu yang melakukannya. Coba aja kalau ada CCTV di ruang tengah itu, pasti ketahuan kalau bukan ibu. Ibu kan udah bilang sama kamu, gak usah menikah sama perempuan ini. Dia tuh perempuan gak benar, musuhnya banyak. Nah sekarang teror masuk ke rumah kan? Gimana kalau ibu yang nginjek? Terus atau kamu yang nginjek? Udahlah, sebelum kalian punya momongan mendingan kamu talak dia. Enggak, Bu. Aku nggak akan lakukan itu. Aku minta tolong sama Ibu. Jangan bersikap jahat lagi sama Clara. Kalau enggak, aku bisa aja pindah dari rumah ini. Sabar ya, Bu. Nanti biar aku aja yang bujukin Mas Niko supaya nggak pindah dari sini. Makanya Ibu jangan benci aku terus. Ini semua gara-gara kamu. Anak saya bisa kemakan omongan sama kamu, tapi saya nggak mungkin. Kamu lihat aja nanti. Saya nggak akan pernah tinggal diam sebelum kamu ditalak dan diusir dari rumah ini. Paham? Bukan aku yang pergi dari sini, tapi Ibu. Mertuaku itu kan udah tua. Jadi aku mau nakut-nakutin dia. Kalau ditakutin kan dia kaget tuh. Hantu! Hei, tunggu! Mas! Hei, mau kemana kamu? Kemana kamu? Siapa kamu? Ini ada apa sih rame-rame, ha? Bu, dia ini yang udah meneror kita semua, Bu. Mas, cepat buka, biar ketahuan dia ini siapa. Jadi kamu yang meneror selama ini? Kamu siapa? Jangan-jangan kamu emang suruhannya ibu mertuaku ya? Memang benar itu, Bu. Enggak
Enggak, sumpah ibu nggak kenal sama perempuan ini. Kamu jangan sembarangan kalau ngomong ya. Nah, enak aja kamu nuduh ibu. Aku emang bukan orang suruhan ibu kamu. Tuh, Terus, apa tujuan kamu? Aku benci sama istri kamu. Selama ini aku menyimpan rasa sama Ray. Tapi tahunya Ray malah jatuh cinta sama perempuan ini. Perempuan ini malah menjebak Ray. Dan sekarang Ray malah di penjara. Padahal itu bukan sepenuhnya kesalahan Ray. Ray cuma kena dampak atas perbuatan perempuan gak tahu diri ini. Dia itu kasih harapan ke Ray. Dia tuh ratu PHP. Enak aja kalau ngomong. Enggak ya, aku nggak pernah kasih harapan ke Ray. Tapi Ray sendiri yang salah paham sama aku. Aku udah tahu semuanya. Aku lihat sendiri kok kamu yang ngedeketin Ray. Bahkan kamu minta jalan, kamu minta hadiah sama Ray. Saat pacar kamu lagi di luar kota, iya kan? bener feeling ibu kan? Istri kamu itu nggak bener. Udah mendingan kamu talak aja dia sih. Mas kamu percaya Mas sama aku? Aku bilang sama kamu kan dari awal, kalau Ray itu, dia salah paham atas kebaikan aku. Dia itu pembohong. Mulut perempuan ini nggak bisa dipercaya. Kalau ibu lebih percaya perempuan ini 100%. Ya, istri kamu ini kamu tahu nggak? Cantik mukanya aja tapi hatinya busuk. Tuh musuhnya ada di mana-mana kan? Terbukti kan? Bu, aku percaya sama Clara. Dia nggak mungkin bohongin aku, Bu. Dan buat kamu, tolong, mulai saat ini, jangan pernah teror istriku lagi. Atau kalau enggak, aku akan bawa kamu ke penjara menyusul Ray. Pokoknya, kalau perempuan itu teror kamu lagi, kamu langsung cepat kabarin aku ya. Iya Mas. Yaudah, aku berangkat dulu ya. Iya, hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apaan tuh? Apaan nih? Tas. Tas ini kan yang pernah aku minta ke Ray dan Ray beliin buat aku. Ini kenapa sih kok sampai ditutup segala mata aku? Udah, pokoknya aku akan ngasih kamu sesuatu yang kamu pasti suka banget sama barang itu. Oh ya? Awas hati-hati langkahnya. Nah, Oh iya. nah, udah sampai. Tunggu, jangan dulu dibuka matanya. Tunggu aba-aba dari aku. 1, 2, 3. Apaan tuh? Buka aja. Ya ampun, ini kan tas yang aku impi-impikan. Kamu serius beliin ini buat aku? Iya sayang. Apa sih yang enggak buat kamu? Ini siapa yang naruh sini ya? Apa jangan-jangan orang suruhannya Ray? Kok bisa kebetulan sih? Kamu beli tas baru. Emangnya kenapa, Bu? Bagus nih. Pasti mahal. Feeling seorang ibu itu memang benar ya. Kamu ngotot mau dinikahin anak saya bukan karena diteror, tapi karena kamu tuh memang pengen shopping, pengen hidup enak, ya kan? Terus kenapa? Yang beliin kan suami saya. Pakai uang suami saya, bukan pakai uang ibu. Tapi yang kerja anak saya bukan kamu.
Saya nggak masalah kok kalau anak saya harus belikan istrinya itu hadiah apapun. Tapi buat istri yang baik. Kamu enggak? Sepeser pun anak saya mengeluarkan uang buat kamu. Saya nggak ikhlas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana? Hari ini apa ada teror lagi dari perempuan itu? Nggak ada, Mas. Bagus lah. Aku lihat kali ini. Suara apa itu? Biar aku cek ya. Ini kotak apa ya? Kok bisa ada di sini? Aku yakin itu pasti dari orang suruhannya Ray. Gimana kalau yang dikirim itu barang-barang yang pernah dikasih Ray ke aku? Dan Mas Niko jadi curiga. Mas, sebaiknya nggak usah dibuka. Soalnya takutnya isinya tuh aneh-aneh gitu. Ya, tapi aku penasaran. Kamu ini kenapa sih? Orang Niko mau buka kotaknya kok dilarang-larang. Udah buka aja. Tapi kan bener, kita nggak tahu siapa yang kasih kotak ini. Siapa tahu orang jahat. Udah Niko buka aja biar kita tahu itu isi kotaknya itu apa. Ini kan foto-foto kamu sama Ray. Lihat ini. Hah? Itu tandanya sebelum menikah sama kamu dia udah berkhianat. Tuh buktinya. Bu, aku itu nggak punya hubungan apa-apa sama Ray. Dia tuh cuma teman biasa. Teman biasa. Kamu bilang teman biasa. Mana ada teman biasa foto sedekat ini? Gak usah bohong. Beneran, Bu. Aku nggak punya hubungan apa-apa. Mungkin Ray suka sama aku, tapi aku sendiri nggak punya perasaan apa-apa sama dia. Ya, dia tuh terobsesi, Bu, sama aku sampai mau nyekap aku. Kalau laki-laki ini seperti itu, ya, itu tandanya kamu udah kasih harapan. Makanya dia sakit hati, terus dia teror kamu, terus sekarang dia kirim foto-foto ini. Aku nggak pernah ya kasih harapan ke dia. Ya, dia itu kan terobsesi sama aku. Orang-orang yang terobsesi kan emang kayak gitu, Bu. Mas, please, percaya ya sama aku. Aku percaya sama kamu. Tapi aku sangat terganggu dengan foto-foto ini. Apa mungkin ini kelakuannya Sita? Nggak mungkin, Mas. Ini pasti ulahnya Ray. Ya, dia kan emang lagi di dalam penjara. Tapi bisa aja dong nyuruh orang untuk kayak gini. Jika harus sakit, oh biarkan sakit. Apa? Ray kabur dari penjara? Benar, Pak. Kemarin sempat terjadi kebakaran di penjara ini. Tahanan yang bernama Ray memanfaatkan situasi untuk melarikan diri. Saat ini, dia masih buron. Mohon diizinkan, ada tamu yang mau ketemu sama komandan. Oh iya, mohon maaf saya tinggal sebentar ya. Baik, Pak. Mas, berarti yang neror aku itu bukan orang suruhannya Ray, tapi Ray sendiri. Mas, gimana dong kalau kayak gini nyawa aku terancam? Udah kamu tenang ya. Ada aku yang akan lindungi kamu. Apa kamu tahu rumahnya Ray di mana? Aku sih cuma tahu daerahnya.
nggak tahu rumahnya pasti di mana. Emangnya kenapa? Ya siapa tahu dia ke rumahnya dan aku mau bawa dia lagi ke penjara. Apa dia punya keluarga? Tahu aku sih dia punya ibu. Nah, itu dia. Walaupun dia kabur dan jadi buronan polisi, tapi aku yakin dia pasti akan mampir ke rumah ibunya. Dan kita bisa gali informasi sama ibunya. Sebenarnya aku nggak mau Mas Niko selidiki Ray terlalu jauh. Takutnya nanti malah kebongkar beneran. Kalau aku dan Ray dulu memang ada sesuatu. Assalamualaikum. Permisi. Mau cari siapa ya, Mas, Mbak? Kami mau ketemu sama ibunya Ray. Apa orangnya ada? Ibunya Ray udah meninggal. Tapi apa belakangan ini ngelihat Ray mampir ke sini nggak? Gak pernah, kan katanya di penjara. Tapi Ray kabur dari penjara, Mbak. Gini aja, Mbak. Mungkin Mbak kapan-kapan melihat Ray mampir ke sini atau ngeliat di jalan, boleh hubungi saya. Ini nomornya. Baik, Mas. Makasih banyak loh kita. Saya permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa yang nutup pintu? Nggak mungkin mertuaku kan? Dia kan lagi nginep di tempat saudaranya sama bibi juga. Apa jangan-jangan Mas Niko ya? Baru pulang kerja. Kok mati lampu? Hei! Siapa itu? Keluar kamu! Jangan teror saya terus! Aduh, gak bisa nih kayak gini terus. Aku harus keluar dari rumah ini. Kunci sini. Aku minta maaf. Aku minta maaf. Aku emang bersalah. Aku akuin. Tapi tolong jangan teror aku terus. Ray? Maksud kamu apa sebenarnya? Aku mau beberapa hal dari kamu. Pertama, kamu harus bersihkan dulu nama aku. Dan kamu harus ngaku. Dulu bukan aku yang deketin kamu duluan. Tapi kamu. Dan aku adalah pacar cadangan kamu. Saat pacar kamu lagi kerja di luar kota. Enggak mau. Aku nggak mau ngakuin itu. Oke, kalau kamu gak mau ngaku, kamu siap-siap. Malam ini kamu tinggal nama. Di rumah ini gak ada siapa-siapa. Mertua dan ART kamu gak ada kan di rumah. Aku akuin itu. Ngomong kamu. Ngomong! Ya, aku memang pernah ada hubungan sama Ray.
Dan aku jadiin dia pacar kedua aku. Karena pacarku lagi kerja di luar kota. Udah kan? Terus kamu mau apa lagi? Enak aja. Aku masih sakit hati sama kamu, Clara. Apa? Kamu rugi materi. Re, aku tuh bisa balikin semua uang yang udah kamu kasih ke aku. Kalau perlu sama barang-barangnya juga. Bisa kok. Clara, ini buat kamu. Apaan nih? Coba aja buka. Ya ampun, Rey. Gelangnya bagus banget. Ini nggak terlalu mahal. Makasih banyak loh. Aku loh yang harusnya makasih sama kamu. Karena kamu udah nerima aku. Ngomong-ngomong, gelang itu cocok loh buat kamu. Sama-sama cantik. Halo, Pak. Oke, baik, Pak. Saya akan ke sana sekarang. Baik, Pak. Clara, sebentar ya. Aku mau siapin buat meeting dulu. Clara, kamu nggak waras ya? Ini namanya kamu tuh main api, tau gak sih? Kamu kan udah punya cowok. Kok masih terima cintanya, Rey? Gak usah ribut. Pacarku kan kerja di luar kota. Pulangnya sebulan 2 kali. Ya nggak mungkin ketahuan lah. Daripada iseng, ya mendingan aku jadiin Ray itu pacar cadangan. $10 juta? Ya ampun, banyak banget. Cuman buat ulang tahun kamu dia ngirim 10 juta. Ini sih fix baik banget pacar kamu. Terus kamu masih mau sama Ray? Apaan sih? Ngapain bahas-bahas dia? Kalau Mas Niko udah pulang, ya aku pasti langsung putusin Ray lah. Udah, ngobrol lagi di dalam. Yuk. Ini bukan soal materi. Terus apa? Soal hati? Ya. Ray, aku benar-benar minta maaf. Aku lebih cinta sama Mas Niko daripada kamu. Bukan soal hati juga ya, Clara. Ya terus apa? Sampai-sampai kamu neror aku kayak gini. Ini soal nyawa ibu aku, Clara. Emang ada hubungannya sama aku? Ibu aku meninggal gara-gara kamu, Clara. Enggak dong, masa gara-gara aku ibu kamu meninggal? Kamu datang ke rumah aku dan kamu temuin ibu aku. Iya, aku memang datang ke rumah kamu. Clara, kamu kenapa, Clara? Enggak kenapa-napa kok. Yaudah, yuk pulang yuk. Untung nggak ada yang lihat. Pasti kerjaannya Ray ini. Awas aja dia. Ray! Aku tahu kamu di dalam. Keluar, Ray! Siapa sih kamu? Kamu tuh gedor rumah orang. Seperti itu gak sopan kamu. Pasti Ray di dalam kan? Ray nggak ada. Ray kerja. Ada urusan apa kamu sama anak saya? Ibu yang harus kasih tahu tuh anak ibu ya. Jangan pernah ngejar-ngejar saya lagi. Oh, kamu ya? Yang namanya Clara ya? Iya, saya Clara. Harusnya anak ibu tuh sadar diri. Ibu juga kasih tahu dong ke dia. Bu, saya itu cantik, berpendidikan. Sedangkan anak ibu cuma pegawai rendahan. Kamu ya? Kalau memang anak saya seperti itu, ngapain kamu mau sama anak saya? Sekarang juga kamu keluar dari rumah saya. Keluar kamu! Keluar kamu dari rumah saya! Mas Rey yang sabar ya Mas Rey. Kami pamit dulu ya Mas Rey. Iya, Pak. Makasih ya, Pak.
Sama-sama Mas Rey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maafin aku, Bu. Maafin aku. Mas Rey, saya minta maaf. Ibu Mas kumat darah tingginya. Pas kita samperin, udah terlambat dibawa ke rumah sakit, Mas. Enggak, Bu. Ibu aku nggak pernah lupa minum obatnya. Emosinya juga stabil selama ini, Bu. Sebenarnya apa yang terjadi sama ibu aku? Sebelum kejadian, ada perempuan yang datang ke rumah ibunya Emas. Perempuan? Dia marah-marah sama ibunya Emas. Malah sempat adu mulut, Mas. Kayaknya ibu Mas juga didorong. Siapa dia? Siapa dia, Bu? Saya nggak kenal, Mas. Tapi orangnya cantik, Mas. Perempuan ini? Bener, Mas. Ini perempuannya, Mas. Ibu aku. Ibu aku meninggal gara-gara kamu, Kak. Semua gara-gara kamu, Kak. Semua gara-gara kamu. Aku minta maaf. Aku gak sengaja. Maaf. Enggak, Kak. Gak sebodoh itu, Kak. Ibu aku meninggal gara-gara kamu. Sini kamu. Sini kamu. Lepasin! Sini! Ray, kamu bawa aku kemana? Diam kamu. Clara? Clara? Lepasin! Kamu harus bertanggung jawab, Clara. Lepasin! Sini! Tunggu! Ray, Aku akan kasih tahu kamu apa yang aku lakukan tadi. Clara, apa yang kamu lakukan? Mas, tadi tuh dia mau nyakitin aku, Mas. Terus ya, untuk melindungi diriku, aku pukul dia. Tapi aku juga gak yakin sih dia masih hidup atau enggak ya. Ray, dia masih hidup. Tapi dia pingsan. Sebaiknya kita bawa ke rumah sakit. Kalaupun nanti dia sadar, dia nggak akan bisa buktiin apa-apa. Jika harus sakit, oh biarkan sakit. Jika Ternyata dia koma. Sekarang nggak ada lagi yang akan teror aku. Mas, kalau nanti dia sadar gimana? Udah, kamu tenang aja. Aku udah minta suster untuk hubungi aku secepatnya kalau dia sadar. Karena aku akan bawa polisi untuk cepat menangkapnya. Syukurlah. Haus banget. Siapa tuh? Sayang, kamu kenapa? Aduh, Mas. Tadi tuh kan aku mau ambil minum ke bawah. Terus ada orang ngetok gitu. Pas aku cek keluar, nggak ada siapa-siapa. Malahan aku kepleset karena tuh ada tepung di depan pintu.
itu semua gara-gara kamu itu banyak musuhnya. Makanya kamu kualat. Aku tuh nggak punya musuh selain Ray. Tapi kan sekarang Ray lagi koma. Siapa sih yang tega ngerjain aku kayak gini? Apa mungkin ini kerjanya Sita? Sita? Iya, bisa jadi Mas. Kita harus samperin dia Mas. Tapi harus cari tahu dulu alamatnya di mana. Mas Niko mana ya? Oh, dia belum pulang juga sih. Tapi nggak ada ngabarin apa-apa ke aku. Wah, mana sih dia? Siapa itu? Hei, jangan kabur! Cepat sekali perginya. Mas Diko. Mas! Sayang, kamu ngapain di luar? Mas, peneror itu muncul lagi, Mas. Tapi dia tadi udah kabur jauh. Mas, aku yakin dia itu Sita. Kamu yakin itu Sita? Mas, aku yakin. Kalau bukan dia, siapa lagi coba? Aku udah nemuin alamatnya. Ayo sekarang kita samperin ke rumahnya. Ayo. Ayo. Terlaluan kamu ya. Kamu datang-datang tiba-tiba nampar aku. Kamu yang gak terlaluan. Ngapain sih kamu itu masih teror-teror aku? Gak pernah neror kamu. Gak usah bohong ya. Terus kalau bukan kamu siapa lagi? Ray. Gak mungkin Ray. Ray itu lagi koma di rumah sakit. Ray masuk rumah sakit? Dia di rumah sakit mana? Kasih tahu aku. Ray itu lagi dirawat di rumah sakit Prima Medica. Makanya udah pasti kamu kan yang neror aku lagi? Demi Tuhan Clara, aku nggak pernah neror kamu. Udah ya, nggak usah bohong, nggak usah banyak alasan. Aku kasih tahu kamu satu hal. Kalau kamu sampai neror aku lagi, aku akan bikin kamu nyesel. Ayo Mas, muak lama-lama lihat dia sini. Syukurlah kamu udah bangun dari koma, Ray. Tadi dokter bilang kamu baru dipindahin dari ICU. Sita. Kamu haus ya? Aku ambil minum ya. Sita. Gak apa-apa, gak perlu. Makasih ya, Sita. Sita. Kenapa kamu masih peduli sama aku? Karena aku cinta sama kamu, Ray. Walaupun aku tahu
kamu belum tentu balas perasaan aku. Karena aku naif, Sita. Aku terlalu naif. Aku malah mengejar cintanya Clara, perempuan yang udah menghancurkan aku dan ibu aku. Maksud kamu? Perempuan itu udah menyakiti ibu aku sampai ibu aku meninggal. Aku nggak akan bisa maafin dia. Tapi aku ada bukti. Aku ada bukti kejahatan dia. Aku udah merekam semuanya, Sita. HP aku. Handphone aku nggak ada. Apa jangan-jangan Udah nggak ada lagi rekamannya. Tapi nggak mungkin juga kan aku nyimpan HP ini terus-terusan di rumah ini. Ya udahlah, jual aja besok. ini gawat, Sita. Kalau beneran sama dia, rekamannya pasti dihapus sama dia, Sit. Ray, asalkan kita bisa dapetin handphone itu, kita bisa dapetin rekamannya lagi. Aku yakin Clara cuma hapus dari galerinya aja. Datanya tuh masih ada. Dan data itu bisa hilang maksimal tuh 1 bulan, Ray. Aku bakalan bantu kamu buat ambil handphone itu. Astaga, Mas. Kaget aku. Aku baru lihat. Kau punya 2 handphone? Iya, Mas. Tapi ini tuh udah rusak, jadi besok mau aku jual. Oke. Ya udah. Kita tidur yuk. Ya. Ngapain kamu kesini? Mau neror Clara? Iya. Enggak, aku nggak ada mau nelor Clara. Jawab. Aku nggak ada mau nelor Clara. Terus mau apa? Aku cuma mau ngambil handphonenya Ray yang ada di Clara. Handphonenya Ray? Ray udah sadar. Dan dia cerita semuanya yang ada di rumah ini kemarin. Dan di handphone itu ada video pengakuannya Clara kalau dia yang udah menghabisi ibunya Ray. Dan video kalau dia udah mengkhianati Ray. Jadi aku perlu handphone ini. Udahlah, sebaiknya kamu pulang aja. Biar aku cari handphonenya. Apa maksud kamu? Kok tiba-tiba kamu berubah? Memangnya Ray belum cerita soal rahasia antara aku sama Ray. Rahasia? Jadi sebenarnya
Jadi kamu lagi butuh apa? Kenapa tiba-tiba ngajak ketemuan? Karena kamu satu-satunya yang bisa aku percaya. Jadi aku minta bantuan kamu untuk menguji kesetiaan pacarku, Clara. Kamu mau kan? Apa? Yang bener aja, Nick. Nggak ada gitu, yang normal-normal aja. Udahlah, nggak usah protes. Ini masalahnya. Banyak banget yang DM ke aku. Ngasih tahu kalau Clara ini suka PHP-in. Suka mainin cowok. Siapa? Ya aku juga nggak tahu. Yang jelas, ini tuh banyak banget. Dan untuk itu, aku minta bantuan kamu. Iya, tapi kenapa harus aku? Karena kamu satu kantor sama dia. Dan dia nggak tahu kita sahabatan. Terus gimana perkembangannya? Lebih baik kamu putusin dia aja, Nick. Apa maksud kamu? Jadi Clara suka mainin cowok? Bukan itu. Tapi masalahnya aku beneran jatuh cinta sama dia, Nick. Apa? Kok bisa sih? Kesepakatan kita, kamu cuma untuk menguji kesetiaannya Clara. Lupa? Iya, aku tahu. Tapi terus sekarang Clara udah nerima cinta kamu? belum. Dia masih nungguin kamu. Astaga, terus Clara tahu soal ini? Terus kamu masih mau nikah sama dia, padahal pasti Hari udah cerita dong kalau dia udah hianatin kamu. Ya, awalnya aku akan putuskan Clara. Tapi setelah tahu, ternyata Ray benar-benar jatuh cinta sama Clara. Aku sakit hati, kecewa, dan aku cemburu. Dan aku juga nggak sudi kalau Clara nikah sama Ray. Sebenarnya kamu itu cinta apa benci sih sama Clara? Keduanya. Astaga, mana bisa kayak gitu? Jangan-jangan yang neror dia itu kamu? Terus kemarin itu kamu? Itu memang aku. Karena aku kesal sama Clara. Jadi aku teror beberapa kali. Tapi selebihnya itu perbuatannya Ray. Tapi saat ini Ray lebih benci sama Clara. Karena dia yang sudah membunuh ibunya. Udahlah, sekarang lebih baik kamu pulang. Keadaannya masih aman. Ayo. Itu nggak benar. Clara. Mas, aku emang berantem sama ibunya Ray. Terus aku tepis tangannya dia. Dia jatuh, sakitnya kumat. Dia memang sempat minta tolong sama aku. Tapi nggak aku tolongin. Tapi Mas, aku nggak bermaksud kayak gitu. Itu benar-benar kejadian yang nggak disengaja. Clara. Jadi kamu udah dengar semuanya? Aku udah denger semuanya dengan jelas, Mas. Mas, kamu tuh jahat sama aku. Jahat. Kamu bilang aku jahat? Siapa yang jahat? Mikir, kamu mikir. Kamu yang berkhianat kan? Harusnya kalau kamu cinta sama aku, kamu setia dong. Bukannya kamu malah manfaatin Ray. Iya, aku minta maaf sama kamu. Berarti kan dengan kayak gini kita seri, kita sama-sama salah. Ya udahlah, lupain aja masalah ini dan
Kita mulai dari awal lagi pernikahan kita. Jujur, aku bingung, Kak. Di satu sisi aku cinta sama kamu, tapi di satu sisi aku benci sama kamu. Dan aku merasa bersalah sama Ray. Gara-gara aku, dia sampai di penjara, ibunya bahkan sampai meninggal. Mas, apa yang terjadi sama ibunya Ray itu udah takdir. Aku juga gak bisa ngapa-ngapain. Jika harus sakit, oh biarkan sakit. Jika harus nangis. Ya, jadi gitu ceritanya Ray. Jadi Clara udah dengar semuanya. Kamu sendirian, Clara mah? Clara gak mau ketemu sama Ray. Jadi dia nunggu di mobil. Ray, tolong maafin aku ya. Gara-gara permintaanku, akhirnya kamu jadi seperti ini. Tapi kamu tenang aja. Setelah ini, kamu tidak akan lagi masuk penjara. Karena sebelum datang ke sini, aku nemenin Clara ke kantor polisi untuk mencabut gugatannya. Ya tapi tetap aja nih, itu nggak akan bikin ibu aku hidup kembali. Ya, aku tahu. Untuk itu, aku sini mau minta maaf. Ini semua gara-gara aku. Iya, kamu emang salah nih. Tapi Clara lebih salah lagi. Kalau dia masih punya hati, dia nggak akan ngebiarin ibu aku begitu aja nih. Dia pasti bawa ibu aku ke rumah sakit. Dia akan ngebiarin ibu aku memegang nyawa sendirian. Sekarang Clara harus rasain apa yang aku rasain nih. Aku emang jatuh cinta sama dia. Tapi itu dulu. Sekarang setelah dia bikin ibu aku meninggal, cinta itu hilang. Sekarang aku sangat benci sama dia. Ya, begitu juga dengan aku. Aku juga sekarang benci sama dia. Rasa cintaku sama dia sudah hilang. Aku akan talak dia. Halo, Mas. Oh, kamu lembur. Ya udah nggak apa-apa. Ya mau gimana lagi, ya kan? Iya. Dah. Bagus. Ini kesempatan buat aku. Ini kan jam mewah. Aku ambil semua aja. Sekarang aku harus ke kamar nenek tua itu. Aku harus ambil semua perhiasannya.
Gak ada di sini. Gak mungkin gak ada. Aku bilang juga apa? Maaf ya nenek tua. Ini jadi milik aku sekarang. Minggir, jangan halangi aku nenek tua. Minggir. Enggak. Udah aku bilang minggir. Bisa apa? Hah? Kamu bisa apa? Nungguin anakmu? Hah? Dia lagi lembur. Gak bisa. Jahat kamu. Keluar. Kau udah pulang? Bukannya lembur ya? Aku bohong. Aku sengaja menjebak kamu. Hah? Kenapa? Kemarin, aku ke rumah sakit ketemu Ray. Dan ternyata Sita ngasih tahu aku, kamu mengintip. Kalian pikir kalian akan berhasil menjebak aku? Enggak, itu nggak akan terjadi. Ini akhir semua dari kejahatan kamu. Dan aku udah menyimpan bukti tentang pencurian kamu ini. Dan aku pastikan kamu akan masuk penjara dalam waktu yang lama. Enggak! Ayo kita ke kantor polisi. Enggak. Ayo. Kola! Hartaku! Lari kemana kamu? Lepasin! Sita, ayo kita bawa dia. Mas jangan mas. Udah bawa Niko. Nanti keburu kabur. Cepat serahin kantor polisi. Mas jangan bawa aku ke kantor polisi. Kamu gak bisa ngelak lagi. Ayo. Mas! Ayo. Lepasin! Silakan, Mbak. Makasih. Mas Niko. Mas. Kamu datang, Mas. Kamu pasti mau ngeluarin aku dari sini, kan? Aku datang untuk menyelesaikan semuanya hari ini. Kamu, Nabila, Clara, dan Suparman, aku jatuhkan talak kepadamu mulai hari ini. Ku mencinta kau tak pernah
aku. Mendekat kau tak pernah sadar. Haruskah ku Pak, silakan. Makasih, Bu. biarkan ku sakit tanpa kau tahu. Ada Rey, aku sadar aku udah salah selama ini sama kamu. Tolong maafin aku ya. tetap mau kamu, tolong kamu Aku maafin kamu. di sini yang tak bisa menghilangkan. Rey, aku minta tolong. Kamu bujukin Mas Niko supaya bisa keluarin aku dari penjara. Aku nggak apa-apa ditalak sama dia. Aku nggak mau di penjara. Aku mohon, Rey. Jika harus jatuh untuk bisa bersama. Gak bisa, Clara. Kenapa? Kenapa kamu bilang nggak bisa? Kamu bilang kamu udah maafin aku. Aku memang memaafkan kamu. Tapi gak semudah itu melupakan semuanya, Clara. Kamu ingat, kamu lebih memilih meninggalkan ibu aku dalam keadaan sekarang sampai ibu aku meninggal. Sampai di titik ini aku angkat tangan. Sekarang gimana rasanya? Saat kamu meminta pertolongan, gimana? Sakit. Ada saatnya ku Itu yang aku rasain. namun hati tetap mau kamu. Rey, aku mohon, Rey, tolong aku, Rey. Tak bisa menghilangkan bayangan. Jika harus sakit, biarkan sakit. Jika harus nangis, biarkan ku menangis. Kenapa aku begitu bodoh? Untuk bisa bersamamu. Aku begitu serakah. Biarkan ku jatuh sampai lebah. Aku bahkan memanfaatkan orang lain. Aku yang sudah menaburkan benih kebencian itu. Maka sekarang aku harus menuainya. Aku sangat menyesal. Angkat tangan, aku menyerah. Semua ku lakukan. Manisnya senyum kau suguhkan, bibir bicara tapi tak jujur. Kau beri madu, aku terjebak, tapi racun di baliknya tak pernah terlupa. Madu dan racun di gelas yang sama,
kisah tak bertepi. Madu dan racun di gelas yang sama, manis menggoda tapi pahit akhirnya. Ku teguk cinta, ku telan dusta, madu dan racun. Kau buatku gila. Saat gelap mulai menyapa dan langkahmu terasa lemah, ingatlah aku di sini, tak akan pergi, tetap menemani. Meski dunia kadang kejam, kau tak sendiri melawan malam. Kamu jangan takut, aku di sampingmu, kan ku genggam tanganmu lewati waktu. Walau badai datang, kita tetap satu, percayalah semua akan berlalu. Jangan biarkan air matamu jatuh, karena sedihmu pun aku tahu. Di balik luka yang kau simpan, ada cahaya menunggu datang. Langit yang kelam kan jadi terang, asal kau yakin kita bertahan. Kamu jangan takut, aku di sampingmu, kan ku genggam tanganmu lewati waktu. Walau badai datang, kita tetap satu, percayalah semua akan berlalu. Bila harapan terasa hilang, tutup matamu, dengar janjiku. Selama nafasku masih ada, aku takkan biarkan kau sendiri. Kamu jangan takut, dunia akan berubah. Setiap luka akan sembuh pada waktunya. Pegang erat hatiku, jangan menyerah, karena cinta ini takkan menyerah. Kamu jangan takut, kamu jangan takut. Aku di sini untukmu.
hanya senyum kau suguhkan, bibir bicara tapi tak jujur. Kau beri madu, aku terjebak, tapi racun di baliknya tak pernah terlupa. Madu dan racun di gelas yang sama, manis menggoda tapi pahit akhirnya. Ku teguk cinta, ku telan dusta. Madu dan racun kau buatku gila. Janji manismu bagai angin, datang sekejap lalu hilang lagi. Kau ukir luka, kau beri tawa, aku terjerat, aku tak bisa lepas. Apakah ini cinta atau jebakan? Setiap langkah penuh pertanyaan. Madu dan racun di gelas yang sama, manis menggoda tapi pahit akhirnya. Ku teguk cinta, ku telan dusta. Madu dan racun kau buatku gila. Kau seperti api yang membakar kayu, aku hangus tapi tak pernah jerah. Ku tahu bahaya, ku tetap di sini. Madu dan racun, kisah tak bertepi. Madu dan racun di gelas yang sama, manis menggoda tapi pahit akhirnya. Ku teguk cinta, ku telan dusta. Madu dan racun kau buatku gila. Saat gelap mulai menyapa dan langkahmu terasa lemah, ingatlah aku
sedihmu pun aku tahu. Di balik luka yang kau simpan, ada cahaya menunggu datang. Langit yang kelam kan jadi terang, asal kau yakin kita bertahan. Kamu jangan takut, aku di sampingmu, kan ku genggam tanganmu lewati waktu. Walau badai datang, kita tetap satu. Percayalah, semua kan berlalu. Bila harapan terasa hilang, tutup matamu, dengar janjiku. Selama nafasku masih ada, aku takkan biarkan kau sendiri. Kamu jangan takut, dunia akan berubah. Setiap luka akan sembuh pada waktunya. Pegang erat hatiku, jangan menyerah, karena cinta ini takkan menyerah. Kamu jangan takut, kamu jangan takut. Aku di sini untukmu. Manisnya senyum kau suguhkan, bibir bicara tapi tak jujur. Kau beri madu, aku terjebak, tapi racun di baliknya tak pernah terlupa. Madu dan racun di gelas yang sama, manis menggoda
tak bertepi. Madu dan racun di gelas yang sama, manis menggoda tapi pahit akhirnya. Ku teguk cinta, ku telan dusta. Madu dan racun, kau buatku gila. Saat gelap mulai menyapa dan langkahmu terasa lemah, ingatlah aku di sini, tak akan pergi, tetap menemani. Meski dunia kadang kejam, kau tak sendiri melawan malam. Kamu jangan takut, aku di sampingmu, kan ku genggam tanganmu lewati waktu. Walau badai datang, kita tetap satu. Percayalah, semua akan berlalu. Jangan biarkan air matamu jatuh, karena sedihmu pun aku tahu. Di balik luka yang kau simpan, ada cahaya menunggu datang. Langit yang kelam kan jadi terang, asal kau yakin kita bertahan. Kamu jangan takut, aku di sampingmu, kan ku genggam tanganmu lewati waktu. Walau badai datang, kita tetap satu. Percayalah, semua akan berlalu. Bila harapan terasa hilang, tutup matamu, dengar janjiku. Selama nafasku masih ada, aku takkan biarkan kau sendiri. Kamu jangan takut, dunia akan berubah. Setiap luka akan sembuh pada waktunya. Pegang erat